Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, dan jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Arum, tentu saja dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Masih sama seperti pertemuan pada minggu lalu, kali ini kita akan membahas teks cerita fantasi. Yuk kita simak materi berikut. Sebelum kalian mulai menyimak materi yang akan disampaikan berikut ini, silakan siapkan buku dan pena untuk mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan dalam materi berikut, supaya kalian bisa belajar dan tidak mudah lupa apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jika kemarin kita sudah mengenal teks cerita fantasi, baik dari pengertiannya atau dari ciri-cirinya, kali ini kita akan mempelajari struktur dan ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi ada 3. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Apa sih orientasi itu? Nah, orientasi merupakan pengenalan bagian dalam cerita, meliputi latar, tokoh, tema, dan sedikit alur kepada pembaca. Ketika kita mulai membaca teks cerita fantasi, di awal kita sudah disuguhi oleh orientasi, yaitu kita diperkenalkan dulu, oh tokohnya siapa, latarnya di mana, temanya apa, kemudian sedikit alur ceritanya. Kemudian struktur teks cerita fantasi yang kedua yaitu komplikasi, berisi konflik atau permasalahan yang dimulai dari awal hingga puncak permasalahan. Masalah tersebut dikembangkan menjadi rangkaian cerita dengan alur yang menarik. Nah, struktur yang terakhir yaitu resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian suatu masalah dalam cerita. Resolusi merupakan bagian penentu yang akan mengarah pada akhir cerita, apakah berakhir dengan kebahagiaan atau mungkin kesedihan. Berikut disajikan sebuah contoh struktur teks cerita fantasi, yaitu dari cerita fantasi berjudul Portal Waktu. Nah, bisa kalian amati bagian orientasi atau perkenalan. Dari mulai Albert Hanggara, si jenius penyuka fisika. Nah, di situ diterangkan, diperkenalkan terlebih dahulu, oh tokohnya Albert Hanggara. Dia adalah seorang jenius yang menyukai fisika. Kemudian ia tinggal di kota metropolis, kota di mana semua teknologi terbaru ditemukan. Kemudian ada perkenalan tentang ayahnya, Profesor Smith. Ayah Albert adalah penemu teknologi transportasi antar galaksi. Sampai pada kalimat terakhir, tak heran Albert tumbuh menjadi seorang anak yang sangat menyukai penemuan berkaitan dengan teknologi. Kemudian masuk pada paragraf kedua merupakan komplikasi. Dimulai dari pagi ini, Albert pergi ke laboratorium milik ayahnya. Sampai beberapa paragraf berikutnya merupakan komplikasi. Nah, bisa kalian baca terlebih dahulu. Oh, ternyata bagian komplikasi seperti ini. Nah, ini paragraf selanjutnya masih masuk pada struktur bagian komplikasi, yaitu adanya konflik sampai konflik memuncak. Sampai pada Albert sangat ketakutan sehingga ia tak mampu lagi menolak. Ia berjalan bersama kakek itu. Nah, struktur yang terakhir ialah resolusi.
Dari mulai aku pertapa penjelajah portal waktu sampai pada saat bangun ia telah berada dalam laboratorium. Terima kasih pertapa, ucapnya lirih. Nah, berarti itu sebuah bentuk penyelesaian. Kalian bisa amati, bisa dibaca dengan teliti. Oh, bagian orientasi ternyata seperti ini. Bagian komplikasi begini. Oh, ternyata resolusinya seperti ini. Selanjutnya, kita masuk pada ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Ada apa saja ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi? Yang pertama, ada kata ganti. Yang kedua, kata yang berhubungan dengan panca indera untuk mendeskripsikan latar tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga, pilihan kata bermakna kias dan khusus. Yang keempat, kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, kata atau ungkapan keterkejutan. Dan yang terakhir ialah dialog atau kalimat langsung. Nah, mari kita bahas satu persatu contoh dari ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama ialah kata ganti. Pergantian nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Nah, contohnya aku, dia, mereka, atau bisa juga memakai nama orang. Misalnya Afiza, Delia, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata yang berhubungan dengan panca indera untuk mendeskripsikan latar tempat, waktu, dan suasana. Berikut merupakan contoh kalimatnya. Laboratorium berantakan. Semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Ada contoh lain? Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam tampak menggumpal. Lolongan anjing bersahut-sahutan menyambut malam yang semakin larut. Contoh berikutnya, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, contoh dari ciri kebahasaan teks cerita fantasi berikutnya. Pilihan kata bermakna kias dan khusus. Contohnya, alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Berikutnya ciri kebahasaan kata sambung penanda urutan waktu. 3 tahun kemudian, Bani telah sampai di Pulau Mutiara dan bertemu dengan Rani. Akhirnya, ia saling bertemu di kota Semarang. Contoh berikutnya dari kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, kata atau ungkapan keterkejutan ini biasanya ditandai dengan kata tiba-tiba. Misalnya, tiba-tiba burung gagak jatuh dari langit. Atau bisa juga seperti ini. Tanpa diduga, bencana gempa bumi melanda benua Eropa. Nah, itu adalah contoh dari kata atau ungkapan keterkejutan. Kemudian, contoh dari dialog atau kalimat langsung. Ayah telah pergi meninggalkan kita, teriak Dina sambil menangis. Ibu memeluk Dina dengan penuh kasih sayang. Nah, perlu kalian amati bahwa penanda dari kalimat langsung yaitu adanya tanda petik 2 yang mengapit kalimat tersebut. Nah, sebelum kata ayah ada tanda petik ya di situ ya. Kemudian setelah kata kita ada tanda seru, kemudian tanda petik lagi. Itu merupakan penanda dari kalimat langsung. Nah, berikut merupakan hasil telaah kebahasaan dari cerita portal waktu. Jadi, kalau tadi kita sudah menganalisis struktur dari teks cerita fantasi portal waktu, kali ini kita akan menelaah ciri kebahasaannya. Dimulai dari ciri kebahasaan yang pertama tadi yaitu kata ganti. Kata ganti apa sih yang ada
dalam cerita fantasi portal waktu tadi. Nah, setelah kalian baca, kalian bisa menelaahnya. Berikut hasil telaahnya ya. Untuk kata ganti, ia tinggal di kota metropolis, kota di mana semua teknologi terbaru ditemukan. Ada kata ganti ia. Kemudian, ciri kebahasaan yang kedua, kata yang berhubungan dengan panca indera untuk mendeskripsikan latar tempat, waktu, dan suasana. Ia telah memakai laboratorium ini sejak tahun lalu. Nah, ada latar tempat yaitu laboratorium. Kemudian, pagi ini Albert pergi ke laboratorium milik ayahnya. Ada penanda waktu yaitu pagi ini. Gemetar, Albert memasukkan koordinatnya. Nah, dengan suasana yang gemetar, panik. Berikutnya, ciri kebahasaan yang ketiga yaitu kata sambung, penanda urutan waktu. Kalian bisa menelaahnya dan ketemulah setelah lelah berjalan, Albert menyalakan arlojinya. Jadi ada penanda urutan waktu yaitu setelah. Berikutnya, kata atau ungkapan keterkejutan yang ada dalam cerita portal waktu. Tadi ditandai dengan tiba-tiba. Nah, ternyata ada ciri kebahasaan tersebut yaitu tiba-tiba ada suara kakek tua menyapanya. Merupakan contoh dari kata atau ungkapan keterkejutan yang ada dalam cerita portal waktu. Berikutnya, dialog atau kalimat langsung yang ada dalam teks portal waktu. Portal waktumu belum siap digunakan, masih memerlukan beberapa uji coba, kata Profesor Era. Baik, Profesor, jawab Albert. Nah, ada dialog atau percakapan di situ antara Profesor Era dan Albert. Dan kalimat langsung juga ditandai dengan tanda petik yang mengapit kalimat tersebut. Demikianlah materi tentang teks cerita fantasi. Jangan lupa pelajari dengan baik agar kalian semakin paham. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.